Selamat sore, kembali lagi bersama saya Jennifer Belisialioni di podcast Cinta Kasih. Hari ini saya bersama dengan salah satu dokter, Iken Chandra sebagai narasumber. Yuk kita kenalan dulu. Dokter prakteknya sudah berapa tahun? Saya praktek di Bandung dari tahun 98. Berarti sudah melewati berbagai macam gelombang ya dok, seperti COVID-19. Ya, betul. Nah, dengar-dengar nih dok, sekarang ada virus baru yang namanya hantavirus. Bagaimana pendapat dokter tentang hantavirus? Oke, sebagaimana kita ketahui, hantavirus itu kan sebenarnya penyakit yang nggak terlalu sering ditemukan. Ya, itu adalah virus yang penyebarannya disebabkan oleh binatang mengerat. Tapi karena di Indonesia binatang pengerat yang paling banyak itu adalah jenisnya tikus, ya, maka kasus kejadian mungkin aja bisa terjadi walaupun sampai hari ini belum banyak dilaporkan oleh pemerintah Indonesia mengenai kasus hantavirus ini. Tapi ada baiknya kita mengetahui tentang sedikit tentang hantavirus ya. Jadi sebagaimana tadi dikatakan bahwa hantavirus itu disebabkan oleh pembawanya adalah binatang pengerat. Penularannya itu bisa melalui gigitan langsung, melalui benda-benda yang terkena kontaminasi air liurnya, melalui kotorannya, ya, atau melalui air seninya, ya. Jadi kalau untuk gejalanya sih sebenarnya hampir sama untuk semua jenis penyakit virus, diawali dengan badan lemas, demam, mungkin ada rasa mual, muntah, ada juga gangguan pencernaan lain seperti diare dan sebagainya. Ya. Nah, untuk membedakannya memang kita butuh pemeriksaan khusus nantinya. Ya, sama seperti COVID dilakukan PCR untuk tahu bahwa itu jenis COVID atau bukan. Ya, untuk pemeriksaan hantavirus juga nanti ada pemeriksaan khusus yang mengarah ke hantavirus. Tapi biasanya kita bisa bertanya apakah sudah pernah jajan di tempat yang agak kotor, misalnya di warung yang tidak terjaga kebersihannya. Ya, nah itu biasanya itulah penyebaran daripada hantavirus. Ya. Untuk pengobatannya sendiri tergantung daripada situasi dan kondisi daripada tingkat derajat beratnya pasiennya. Kalau derajatnya tidak terlalu parah, mungkin dia bisa berobat jalan. Tapi kalau untuk yang tingkat yang lebih parah dan lebih berat, mungkin dia harus dirawat di rumah sakit juga sih. Pada hari Kamis 7 Mei 2026 terjadi peristiwa hantavirus di perahu yang disebarkan di beberapa negara dan masyarakat merasa takut bisa ketularan hantavirus. Jika mau tahu kalau kamu atau masyarakat mempunyai hantavirus, karena ini ciri-cirinya. Yang pertama, symptoms yang kamu akan mengalami yaitu sakit kepala, pusing, menggigil, sakit perut, dan lain-lain. Yang kedua, bisa kena hantavirus kalau kamu nafas kontaminasi kotoran hewan pengerat. Solusi buat masyarakat jika terkena dan merasa symptoms di atas adalah pergi ke rumah sakit untuk perawatan medis segera dan oksigen terapi. Nah, bagaimana nih saran dokter agar tubuhnya tuh tetap sehat dan kuat gitu, jadi nggak kena hantavirus? Oke. Ya seperti kita ketahui ya bahwa penyakit virus itu sama seperti COVID-19 bahwa faktor daya tahan tubuh itu sangat menentukan penyembuhan penyakitnya. Karena virusnya sebenarnya sampai saat ini masih dipertentangkan lah pengobatannya ya. Sebenarnya bisa atau enggak ya. Tapi yang pasti faktor daya tahan tubuh. Semakin imunitas tubuh kita semakin meningkat, maka kemungkinan untuk sembuhnya itu semakin cepat dan baik. Ya. Nah, balik lagi bagaimana kita meningkatkan imunitas kita, ya tetap kita harus mempertahankan pola hidup yang sehat. Ya. Pola hidup yang sehat bagaimana? Mulai dari tidur yang cukup, makanan yang bergizi, ya itulah, ya. Selain itu dok, di kalangan usia remaja ini seringkali mengkonsumsi makanan yang kurang sehat seperti pernyataan surat pembaca berikut. Saat saya berobat, memeriksakan lambung ke dokter ahli gastro, saya mendapati banyak pasien usia anak-anak dan remaja
yang sama mengalami permasalahan lambung yang dikarenakan pola makan tidak sehat, yang diantaranya makanan beku dengan bahan pengawet, makanan pedas, makanan tinggi gula, dan siap saji. Kan sekarang dikenal juga ada yang namanya istilahnya GERD. Apa bedanya GERD dengan sakit mah? Nah, seperti yang kita ketahui di dalam makanan makanan pedas itu mengandung zat yang disebut capsaicin, ya. Nah, capsaicinnya sendiri itu secara langsung dia akan mengiritasi, melukai dinding lambung, ya. Itu, ya. Di samping itu, capsaicin itu meningkatkan produksi asam lambung di dalam lambung kita, ya. Jadi dengan dua keadaan yang saling saling menopang, pasti timbul penyakit lambung itu, ya. Itu yang disebut penyakit lambung. Nah, kalau makanan cepat saji beda lagi. Ya, makanan cepat saji dia itu akan mengakibatkan pembentukan gas yang berlebihan di dalam perut kita. Pembentukan gas yang berlebihan dia pada akhirnya dia akan meregangkan otot-otot daripada lambung kita. Terjadi iritasi juga, luka juga lambung kita, sama juga. Ya. Jadi prinsipnya hindarkanlah makanan-makanan yang disebutkan tadi. Ya, bukannya tidak boleh, tapi masyarakat kita itu sudah berlebihan mengkonsumsi makanan yang kayak begitu. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, perbedaan antara GERD dan sakit lambung itu sebenarnya perbedaannya sangat-sangat beda. Ya. Kalau sakit lambung itu memang si lambungnya sendiri, dinding lambungnya sendiri itu mengalami seperti yang saya bilang tadi. Dia ada luka, ya, dia ada luka, kemudian iritasi, kemudian terkena asam lambung, jadi perih rasanya. Ya. Kalau GERD beda lagi. Kalau GERD itu seperti GERD, kita tahu GERD itu ada singkatan kan, gastroesophageal reflux disease, ya. Jadi ada asam lambung yang harusnya tidak naik ke kerongkongan, ya. Pada kasus GERD malah asam lambung itu naik ke kerongkongan, nah, itu GERD. Sebabnya apa? Karena katup antara lambung dan kerongkongannya itu rusak, sehingga ada celah, sehingga asam lambung bisa naik. Nah, faktor-faktor apa yang mengakibatkan hal kayak begitu? Kenapa katup ini bisa cepat rusak? Ya balik lagi pola makan yang tadi itu. Makan makanan pedas lah, makanan terlalu dingin lah, makan terlalu panas lah, makanan cepat saji lah, itu akan membuat kekakuan daripada si katup itu. Ya, akibat katup yang rusak, ya terjadi celah. Yang seharusnya tidak boleh ada celah antara lambung dan kerongkongan. Ini ada celah sehingga asam lambung naik. Itulah yang kita sebut dengan GERD. Kalau GERD itu bisa terjadi tanpa ada luka di lambung, dia bisa terjadi GERD. Kenapa? Karena asam lambung naik. Dia mengiritasi kerongkongan yang terkena. Makanya pada kasus orang GERD, itu keluhannya itu dada terasa panas seperti terbakar. Ya. Mungkin batuk di malam hari. Ya. Ya. Rasa gelisah. Ya. Beda dengan orang sakit mah. Orang sakit mah itu betul-betul rasa nggak enak di daerah lambung, perih, ada rasa mual. Ya. Jadi beda banget. Ya. Penanganannya pun akan beda banget. Ya. Oke, Dok. Kalau seperti kasus yang tadi dijelasin, itu termasuk sakit mah atau GERD? Nah, itu butuh pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Kita untuk melihat itu satu GERD atau bukan, atau sakit lambung, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan yang kita sebut dengan endoskopi. Ya. Pemeriksaan endoskopi itu adalah pemeriksaan di mana ada kamera kecil yang kita masukkan lewat mulut ke kerongkongan sampai ke daerah usus halus. Di situ kita akan foto bagian per bagian daripada pencernaan itu. Ya. Di situ akan jelas terlihat itu hanya satu GERD atau memang betul-betul dia sakit lambung atau yang kita sebut dengan istilah gastritis. Ya. Jadi beda ya, sakit lambung itu gastritis, kalau yang satu GERD, beda jauh. Ya. Oke. Lanjut ya, Dok. Makanan yang beredar di pasaran toko-toko besar sudah dipastikan lolos uji BPOM. Namun yang beredar di warung belum tentu teruji bahan-bahannya. Makanan yang paling banyak menjadi
penyebab penyakit lambung diantaranya adalah seblak, yang seharusnya bahan utama seblak yaitu kerupuk sebagai makanan pendamping menjadi makanan utama yang tidak ada nilai gizinya. Terlebih lagi diberi level pedas, berlebih, dan tidak sehat. Nah, bagaimana tanggapan dokter nih mengenai hal tersebut? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan, bahwa makanan yang beredar di kita itu sudah tidak masuk akal sehat, tidak masuk nalar sehat lagi. Ya, seperti seblak itu sebenarnya, seblak itu dulu itu pun sudah beredar, tapi bentuknya bukan seblak kerupuk. Dulu itu waktu saya kecil pun sudah ada seblak namanya, cuman ada yang dibikin pakai ceker ayam. Dan nggak ada level pedas yang kayak setan seperti sekarang. Ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kenapa makanan pedas bisa mengiritasi, kan tadi sudah saya jelaskan kan, bahwa dia mengandung zat capsaicin dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itulah. Ya. Nah, tugas kita bersama untuk bagaimana memberi kesadaran pada anak-anak kita, pada generasi muda, untuk tidak mengkonsumsi makanan yang kayak begitu. Nah, sekarang saya balik bertanya sama kamu, kenapa kamu suka makanan yang kayak begitu? Karena enak. Nah, terus karena enak, terus kamu mengabaikan kesehatan kamu. Ya, itu PR buat kamu. Ya, nanti kamu bilang sama guru kamu. Itu PR juga buat para guru gitu. Ya, Iya. kalau sekarang guru ngasih tugas buat podcast kayak begini, nah sekarang dokter yang ngasih tugas buat guru, bagaimana guru membantu mengatasi masalah ini. Ya. Kantin sekolahan menyiapkan makanan sehat nggak? Ada makanan pedas nggak di kantin sekolah? Banyak. Banyak. Nah, perbaiki itu kantin sekolahnya. Ya, itu yang harus diperbaiki. Ya. Kalau sekarang udah tahu, misalnya pihak sekolah udah tahu nih, para guru udah tahu bahwa makanan yang kayak begini berbahaya. Tapi kalau kantin masih menyediakan, berarti kantin sekolah juga ikut berpartisipasi dengan terjadinya penyakit-penyakit yang kayak begini. Nah, ini harus diperbaiki juga oleh pihak sekolah. Ya, Oke dok, terima kasih untuk waktunya. sama-sama. Demikian podcast Cinta Kasih hari ini. Sebelum itu, boleh dokter berikan kesimpulan tentang apa yang kita sudah bahas tadi. Oke, jadi pada saat terakhir ini saya cuma bisa menyimpulkan bahwa yang pertama tentang hantavirus ya. Ya, hantavirus itu ya seperti kita tahu bahwa itu adalah jenis penyakit virus yang sebenarnya nggak ada obatnya, tapi kita harus bisa jaga dengan sistem imun kita yang baik, ya. Sistem kekebalan tubuh kita yang baik. Ya. Bagaimana kita bisa dapatkan sistem kekebalan tubuh yang baik? Ya, seperti yang saya bilang tadi, pola hidup yang sehat. Ya. Ya. Generasi muda sekarang, maaf, pola hidup sehatnya jelek sekali, ya, terutama gadget, terutama HP, ya, terutama HP yang paling rusak, ya. Mereka tidak pernah kenal waktu untuk main HP. Mestinya kayak di Cina, ya, HP anak-anak itu semua terintegrasi ke sekolahan. Mereka tahu anak-anak itu main HP itu untuk apa. Itu, ya. Jadi balik lagi, untuk hantavirus, selama daya tahan tubuh orang itu bagus, biasanya virusnya kalah. Pada saat daya tahan tubuh orang itu jelek, virus yang menang, timbullah penyakit. Ya, jadi sistem kekebalan tubuh kita harus ditingkatkan. Caranya adalah dengan pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat berarti cukup seperti saya bilang tadi, pola tidur yang baik, pola makan yang baik, jangan lupa berolahraga. Di atas ketiga itu masih ada satu hal yang paling penting, kamu tahu? Apa? Jangan lupa berdoa sama Tuhan. Iya, oke. Ya, Sip. ya. Kalau nah yang kedua untuk perbedaan GERD sama sakit mah ya tadi ya, udah jelaskan beda ya. Tadi saya udah jelaskan ya. Kalau GERD itu permasalahannya mungkin bukan di lambung, ya, tapi di katup. Ya. Tapi kalau penyakit mah itu murni, yaitu kelainannya itu lukanya ada di dinding lambungnya sendiri. Ya.
cara penanganannya pun nanti akan sangat-sangat berbeda. Ya, kalau untuk sakit mah mungkin waktunya sebentar dia bisa disembuhkan. Kalau GERD kadang-kadang butuh waktu berbulan-bulan untuk penyembuhan. Ya, Terima kasih dokter. sama-sama. Bye-bye, salam sehat selalu.